Berarti 9-10 orang murid. Kita tetap dapat mengajar mereka kan, Pak? Tugas kita memanglah berat. Murid kita pun cuma sikit. Tapi kita punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mampu ni. Kita semua harus punya cita-cita. Dan di sekolah inilah perjalanan itu kita mulai. Dili. Ini. Lenggang. Di mana Harun Lenggang? Iya betul, pandai Harun. Selamat pagi teman-teman Kementerian Agama. Saat ini kita bertemu lagi untuk mendiskusikan satu film berjudul Laskar Pelangi. Jadi Laskar Pelangi ini bercerita tentang 10 anak miskin yang bersekolah dengan keterbatasan fasilitas, tenaga, dan lain-lain. Tetapi keterbatasan itu tidak menjadi persoalan bagi mereka, justru keterbatasan itu menjadi semangat mereka untuk belajar dan menerima hak pendidikan yang sama dengan orang lain. Mengapa demikian? Ya, saat ini kita ada dua sudut pandang untuk menjawab tanda tanya itu. Pertama, soal keberagaman dan juga soal harmoni. Untuk yang pertama, Ibu Siti Mutia akan menjelaskan kepada kita tentang keberagaman di dalam film Laskar Pelangi, dan nanti akan dilanjut oleh Ibu Pino. Silakan. Ya, terima kasih. Adapun di Laskar Pelangi itu bisa kita lihat berbagai keanekaragaman. Di sini keanekaragaman yang saya bahas yaitu mengenai keanekaragaman ekonomi. Di situ memperlihatkan bahwa suatu perbedaan latar belakang ekonomi yang bisa kita lihat dari kondisi antara SD Muhammadiyah dan SDPN. Nah, SD Muhammadiyah itu memiliki keterbatasan seperti bangunan sekolah yang sederhana dan dengan gaji guru yang diperoleh sangat kecil dibanding dengan SDPN yang merupakan sekolah elit yang lengkap dengan fasilitasnya. Selain itu, kita juga bisa lihat bahwa ketika ujian sekolah di SD Muhammadiyah, mereka sangat memiliki keterbatasan perlengkapan sekolah dibanding dengan sekolah elit tersebut. Nah, karena keragaman ekonomi selain itu bisa kita lihat dari profesi orang tua murid, ada yang berprofesi sebagai nelayan, tambang timah, pedagang maupun pegawai negeri. Demikian. Baiklah, saya akan sedikit menambahkan tentang keanekaragaman yang terdapat di film Laskar Pelangi. Yang saya dapat dari film tersebut, keanekaragamannya yaitu di bagian intelektualnya, di mana dari setiap siswa memiliki masing-masing kelebihan. Ada yang pintar berhitung, pintar bersair, dan berkreativitas. Tentunya dengan intelektual itu dapat membawakan mereka dalam suatu lomba yang diadakan, lomba antara yang sekolah yang berkualitas baik dengan mereka, tetapi dengan intelektual mereka masing-masing, mereka dapat memenangkan seperti lomba berkreativitas, juara 1, dan lomba matematika. Nah, itu sedikit yang bisa saya sampaikan tentang keanekaragaman yang ada di film ini. Berikut tentang keharmonisasi akan disampaikan oleh teman kita, yaitu Pak Muhammad Arif dan Ibu Eva Stinjak. Silakan. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatannya. Pesan yang saya dapat dari film ini, pesan tersirat yaitu tentang harmoni, kerjasama saat ruangan kebanjiran, dan dari segi harmoni pertemanan, walaupun mereka berbeda-beda dari latar belakang yang berbeda, persahabatan mereka tulus dan bahagia. Terima kasih. Silakan lanjut Mas Arif. Baik, terima kasih kepada Mas Julian sebagai moderator dan juga teman-teman semuanya. Di sini saya akan sedikit mereview film Laskar Pelangi jika dilihat dari kacamata harmonis ya, teman-teman semuanya. Dalam film tersebut ada beberapa scenes atau adegan, situasi di mana kita dapat
menyimpulkan adanya keharmonisan dalam film tersebut. Berangkat dari teman-teman semuanya tadi, ada beberapa karakteristik yang ada pada karakter-karakter yang ada pada film itu. Ada yang miskin, ada yang keterbelakangan mental, seperti itu. Nah, dari situ muncul adanya harmonis yang mana dapat membimbing anak-anak tersebut menjadi berprestasi. Harmonis yang pertama ada ketika 9 orang tersebut dan juga 2 guru merasa khawatir ketika sekolah akan dibubarkan, tetapi datanglah Harun sebagaimana menjadi pelengkap pada anak-anak tersebut. Nah, di situ muncullah harmoni yang pertama. Dan harmoni yang kedua adalah adanya effort dari ibu muslimah sebagai guru yang tetap menginginkan anak-anaknya untuk ikut dalam karnaval walaupun dengan keterbatasan dana. Tetapi effort tersebut disambut antusias oleh anak-anak sehingga memunculkan kreativitas yang sedikit gila dan memenangkan karnaval itu. Nah, di situ kita bisa melihat keharmonisan dari effort guru dan juga antusias anak-anak yang tidak menyia-nyiakan effort guru tersebut sehingga memunculkan harmoni kedua. Nah, dari itu kita bisa menyimpulkan harmoni itu untuk kita sebagai ASN untuk bisa lebih lagi dalam melayani bangsa. Bersama dengan itu ASN semuanya kita jaya. Seperti itu teman-teman semuanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih teman-teman semuanya. Kesimpulan yang bisa kita tarik di sini bahwa keberagaman dan harmonis itu saling berkaitan. Ada benang merahnya. Kadang keberagaman itu bisa menyebabkan disharmonis, tetapi dia juga bisa menjadi penyebab harmonis. Nah, maka dari itu kita sebagai ASN yang tentunya di lingkungan Kementerian Agama punya situasi dan kondisi dan konteks yang beragam. Maka dari itu kita dituntut untuk menjaga keberagaman itu menjadi suatu bentuk yang harmonis. Baik teman-teman, demikian diskusi ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Closing statement dari saya, kunci harmonis ala Pak Harfan, yang dalam Laskar Pelangi itu, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Belitong. Jadi dia mengatakan, hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan menerima sebanyak-banyaknya. Sekian dari kita, selamat pagi, sampai bertemu kembali, terima kasih. Selanjutnya, kita akan mendengar dan melihat diskusi dari teman-teman kelompok yang lain, kelompok 4 juga, yang akan mendiskusikan tentang film Cahaya dari Timur, Beta Maluku. Ya, terima kasih untuk ruangan sebelah yang sudah mempersilahkan kita untuk melanjutkan review film kedua, yaitu film Cahaya dari Timur Beta Maluku. Ya, di sini ada bersama-sama dengan kita. Selamat sore semuanya teman-teman. Selamat sore. Gimana kabarnya? Pasti baik ya. Kabar? Ya, di sini bersama kita ada Pak Rizky Andia, ada Christine Veronica Sinaga, ada Pak Abdul Razak Sukri. Ya, langsung saja kita akan mereview tentang film Cahaya dari Timur Beta Maluku. Namun sebelum kita mereview film tersebut, kita akan menyaksikan sedikit cuplikan dari film ini. Beta pun anak laki-laki mati dalam penyerangan 2 hari lalu. Katanya peluru nyasar. Lima orang dikabarkan tewas dan sisanya luka-luka. Salah satu dari korban tewas adalah seorang anak. Ini bukan soal agama, ini soal bola. Baik, kita sudah melihat tadi ya
sedikit cuplikan dari review dari film Cahaya dari Timur Beta Maluku, dan saat ini kita akan mendengarkan review dari teman-teman semua. Ya, nanti kita akan mereview tentang keanekaragaman dalam film dan juga strategi membangun harmoni dalam film tersebut. Tentu pandangan teman-teman semua pasti berbeda ya. Oke, yang pertama kita akan mempersilahkan Pak Abdul Rajak untuk mereview pertama. Bagaimana tanggapan Pak Abdul Rajak tentang keanekaragaman dalam film? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya langsung saja. Seperti yang kita ketahui, konflik yang terjadi di Ambon pada tahun 1999, konflik tersebut dipicu karena adanya perbedaan agama. Film ini banyak menyisipkan pesan mengenai toleransi dan saling menghargai perbedaan antar agama. Dari gambaran tim Maluku, kita bisa melihat bagaimana sebuah tim yang kompak meski berasal dari latar belakang yang berbeda. Film ini juga memperlihatkan mengenai bagaimana sepak bola menjadi hal yang mempersatukan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda. Mungkin sekian dari saya. Saya persilakan lagi moderator untuk melanjutkan. Oke, terima kasih Pak Abdul Razak untuk reviewnya tentang keanekaragaman dari agama ya yang dilihat oleh Pak Abdul. Oke, kita akan melanjutkan review yang kedua dari Kak Neleke. Dipersilahkan. Ya baik, terima kasih. Pada film Cahaya dari Timur, yang saya lihat keberaneka-ragaman yang terlihat yaitu keberaneka-ragaman dalam beragama. Agama yang dulu memicu konflik yang terjadi di Ambon, namun disatukan dengan adanya tim sepak bola yang mewakili Provinsi Maluku atau Ambon. Jadi di situ mereka bukan mewakili, dia dari Kristen, dia dari Islam, dia dari kampung yang satu dan kampung yang lain, namun mereka merupakan perwakilan dari Ambon, Maluku, dan di situ terlihat keberaneka-ragaman itu bukan lagi menjadi konflik, namun pemersatu. Itu sekian dari saya. Oke, terima kasih Kak Neleke. Jadi ada keanekaragaman kampung juga di situ selain keanekaragaman agama ya. Terima kasih untuk reviewnya, dan kemudian kita akan melanjutkan review tentang strategi harmonisasi yang ada di film tersebut. Kita mulai dari Saudari Christine, dipersilahkan. Baik, saya akan review film Cahaya dari Timur Beta Maluku, strategi cara membangun hubungan yang harmonis yang dilakukan oleh Sani Tawainela dari berbagai latar belakang agama yang berbeda. Dari anak-anak Maluku, dia membangun hubungan humanis yang membuat antar anak yang satu dengan yang lain menjadi solid. Contohnya melalui gotong royong bersama sehingga tercipta toleransi dan hubungan yang kokoh antara anak. Demikian review dari saya. Oke, terima kasih Saudari Christine untuk reviewnya. Kita akan melanjutkan seterusnya ke review dari Pak Rizky Andika. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada host yang telah memberikan saya kesempatan. Jadi di sini kita kenal ya dengan Sani Tawainela, seorang sosok yang mempersatukan dua anak yang besar teru, yaitu dari Desa Tulehu dengan Desa Paso. Desa Tulehu yang oleh anut mayoritas beragama Islam dan Desa Paso yang dianut mayoritas beragama Kristen, saling berseteru pada masa itu hingga Ambon mendapat status darurat sipil. Oleh Sani dengan kemampuannya dalam bersepak bola itu membuat anak-anak di sana tertarik sehingga menjadi ingin berlatih dengan dia. Terbentuklah suatu SSB. SSB tersebut melahirkan potensi-potensi yang sangat luar biasa. Yang kita tahu ternyata ada yang namanya Rizky Pelu, Hendra Adibayau, Alvin Tua Salomon, ini ternyata telah didikan dari Sani Tawainela. Jadi
luar biasanya kemampuan Sanita Wenela yang menyatukan antar itu menjadi suatu yang harmonis, yang pendekatan secara humanis. Luar biasa, itu yang dapat saya nilai. Oke, terima kasih Pak Rizky Andika. Jadi dari review semuanya yang awalnya konflik bisa dipersatukan ya, menjadi sebuah prestasi kalau semuanya mau bersatu dan tidak memandang diskriminasi satu dengan yang lain. Oke, terima kasih teman-teman untuk waktunya mereview film ini. Dan kita percaya bahwa Indonesia akan seperti yang ada di film ini, nyata di Indonesia ya, tidak ada perbedaan agama, suku, dan lain-lain, kita tetap bersatu. Oke, kita akan akhiri review hari ini. Terima kasih teman-teman semua atas waktunya. Sama-sama. Selamat sore.